Assalamualaikum, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Salwa Almarizani dengan NIM 2210123220046 dari Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penerapan teori belajar konstruktivisme serta untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi belajar yang diampu oleh Ibu Riyanti Rahmayani Jamain. Tanpa berlama-lama, berikut penyampaian materi mengenai permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Dalam era digital saat ini, siswa dihadapkan pada banyak tantangan dalam belajar. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana siswa dapat memproses informasi yang diberikan oleh guru dan cara yang efektif dan efisien. Siswa seringkali merasa kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak, yang mana hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk belajar dengan baik. Hal-hal yang menghambat ini juga banyak membuat siswa menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. Padahal keaktifan siswa memiliki peran penting dalam teori belajar konstruktivisme ini. Teori belajar konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana seseorang membangun pengetahuan dari pengalaman. Teori ini memberi kebebasan kepada manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dan dengan bantuan atau fasilitasi dari orang lain. Dalam proses belajar, keaktifan peserta didik adalah komponen mendasar yang penting bagi tercapainya hasil belajar yang baik. Keaktifan adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh fisik maupun psikis di sekolah, di mana peserta didik diharuskan untuk aktif saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Aktif dalam hal ini diartikan dengan bersemangat serta bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun, saat ini masih banyak siswa yang pasif dalam pembelajaran. Di saat kegiatan pembelajaran berlangsung, terdapat peserta didik yang hanya duduk diam saja, seperti patung, bahkan ada yang tidur. Faktor penyebab yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri siswa, yaitu fisiologis seperti kesehatan jasmani, dan faktor psikologis seperti bakat, minat, dan motivasi. Seorang siswa yang kesehatan jasmani, bakat, atau minat dan motivasi dalam belajarnya kurang, dapat menyebabkan mereka kurang aktif dalam belajar, hingga hal tersebut merupakan hambatan dalam menerima materi pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri, seperti faktor lingkungan, kondisi belajar, dan orang-orang di sekitar. Lingkungan belajar yang kurang kondusif ataupun orang-orang sekitar yang kurang mendukung siswa dalam proses belajar juga dapat menjadi penyebab menurunnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, penting bagi guru bimbingan dan konseling untuk memberi layanan agar mengatasi hal tersebut. Layanan yang dapat diberikan guru bimbingan dan konseling untuk mengatasi kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran ialah dengan memberikan informasi atau berdiskusi melalui layanan bimbingan kelompok kepada siswa yang mengalami hal tersebut. Informasi yang diberikan dapat berupa pentingnya menjadi aktif dalam pembelajaran, yang mana hal tersebut dapat membuat siswa untuk menjadi lebih aktif. Selain itu, diskusi juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi serta mengembangkan kemampuan berpikir dan persepsi siswa agar dapat menumbuhkan perilaku yang lebih baik. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga dapat melakukan kolaborasi dengan orang tua agar mereka dapat memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa di rumah, sehingga siswa dapat lebih aktif dalam kegiatan belajar di sekolah. Agar layanan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar, guru bimbingan dan konseling perlu menguasai materi yang ingin diberikan, serta perlu menciptakan suasana yang menyenangkan agar siswa menjadi lebih bersemangat dan senang selama sesi layanan diberikan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih dan wassalamualaikum.